one dance, baby. That one dance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana tips untuk memilih formasi pada pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil, terkhusus untuk formasi dosen ya. Nah, kebetulan saya udah berhasil lulus pada seleksi CPNS tahun 2019 lalu. Untuk itu, saya ingin sekali berbagi pengalaman dan berbagi cerita kepada teman-teman sekalian bagaimana sih tips untuk memilih formasi dosen yang berpeluang untuk kita lulus. Oke, sebenarnya saya itu sudah 3 kali tes formasi dosen dari tahun 2017, 2018, dan yang terakhir ini adalah 2019. 2017 dan 2018 itu saya fail, jadi saya nggak lulus. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2019 kemarin, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena saya berhasil lulus untuk jadi dosen CPNS di Kementerian Agama. Nah, sebenarnya strategi agar kita lulus di CPNS itu sudah harus kita punyai pada awal rekrutmen. Misalnya yang pada awal itu adalah cara untuk mencari peluang lulusnya besar itu dari pemilihan formasi. Oke, yang pertama saya lakukan adalah sebelum mengikuti rekrutmen CPNS ini, yang pertama sekali adalah membulatkan niat dan tekad agar bersungguh-sungguh untuk mengikuti rekrutmen CPNS. Setelah itu masuk pada tahap pemilihan formasi, saya melihat universitas mana saja yang membuka formasi sesuai dengan jurusan saya. Pada saat itu jurusan saya adalah jurusan ilmu komunikasi. Nah, setelah itu saya cari semua universitas apa saja yang membuka formasi ilmu komunikasi. Nah, karena saya tidak memungkinkan untuk mengambil formasi yang terlampau jauh lokasinya, jadi saya memetakan universitas yang ada di Sumatera, misalnya seperti itu. Jadi universitas apa saja sih yang ada di Sumatera itu yang ingin merekrut dosen ilmu komunikasi. Nah, itu semua saya catat di dalam satu buku catatan, dan kita juga lihat berapa formasi yang dibutuhkan. Nah, setelah melihat formasi yang dibutuhkan, jangan buru-buru langsung meng-apply di formasi yang banyak. Kita harus punya analisis terlebih dahulu. Kalau misalnya kita memilih formasinya yang banyak tapi peluang untuk lulusnya sedikit, lebih baik kita ngambil yang formasinya itu sedikit tapi peluang lulusnya itu tuh lebih besar. Sekarang saya ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, di provinsi saya ada 2 universitas yang membuka formasi untuk dosen ilmu komunikasi. Yang kampus yang pertama ini lokasinya itu tepat di kotanya tempat saya tinggal. Nah, sedangkan kampus yang kedua ini lokasinya itu adalah di kabupaten. Nah, universitas ini sama-sama ingin merekrut dosen ilmu komunikasi. Yang satu itu adalah perguruan tinggi negeri dan yang satu itu adalah perguruan tinggi negeri Islam. Nah, pada perguruan tinggi negeri ini dia ingin mengambil dosen ilmu komunikasi itu formasinya sebanyak 1 orang, dan di kabupaten pun juga dia ingin merekrut dosen ilmu komunikasi 1 orang, jadi sama-sama 1 formasinya. Nah, menurut saya lebih baik saya mengambil di formasi yang universitas di kabupaten daripada yang di kota, karena otomatis perhatian orang-orang itu tertuju pada kampus yang lokasinya itu di kota dibandingkan kampus yang lokasinya di kabupaten. Rekrutmen dosen, terkhususnya dosen CPNS ini kan sebenarnya sangat berbeda sekali ketika dulu kita menjadi mahasiswa ingin memilih
kampus mana sih yang ingin kita berkuliah di sana. Kalau mahasiswa kan pasti ingin memilih kampus yang populer, kampus yang memiliki akreditas yang bagus. Tapi berbeda dengan rekrutmen dosen, kita tidak melihat akreditasnya apa, terus bagaimana kampus itu, tapi kita itu sebenarnya lebih fokus kepada kira-kira lulus nggak ya kita apply di kampus ini, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak terlalu masalah dengan akreditas dan bagaimana kampus itu. Yang penting adalah fokusnya kita harus lulus ketika kita meng-apply di salah satu kampus yang sudah kita pilih. Oke, mungkin itu tadi strategi yang sudah saya terapkan untuk memilih formasi pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, terkhusus untuk formasi dosen. Oke, saya ulangin lagi ya. Tips untuk memilih formasi dosen pada seleksi CPNS. Yang pertama adalah bulatkan tekad dan niat agar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam seleksi ini. Yang kedua adalah mencatat formasi dosen sesuai dengan keilmuan di semua universitas. Yang ketiga adalah memetakan kembali formasi yang sudah dipilih tadi sesuai dengan lokasi universitas yang diinginkan. Yang keempat, menganalisis peluang jumlah formasi. Yang kelima, kesampingkan kekurangan universitas. Fokuslah pada peluang lulusnya. Dan yang terakhir adalah berdoa dan berusaha, karena sudah ada Allah yang menentukan. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bye!